Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita sekolah Minggu bersama-sama ya. Tapi sebelum kita ibadah sekolah Minggu, Kak Vira akan bacakan panduan ibadahnya. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan hati dan Alkitabnya. Yang ketiga, tidak makan dan bermain selama ibadah. Yang keempat, siapkan persembahan dan titipkan ke mama dan papa ya. Yang kelima, mari kita puji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang ketujuh, harap mama dan papa mendampingi anak-anaknya selama ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadahnya, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini kami bisa beribadah kembali. Kiranya Kau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadahnya nih, tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu ya. Nama aku Kak Esther. Nama aku Kak Keisha. Ayo kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mengangkat satu lagu pujian. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay! Adik-adik, sekarang kita ingin memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Engkau yang berkati kami, berikan kami berkat yang berkelimpahan Tuhan Yesus. Berkati tangan yang memberi maupun yang tidak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa persembahannya dititip ke Mama Papa ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik siapkan hatinya, kita mau nyanyi lagu satu penyembahan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo adik-adik, kenalkan nama kakak Kak Olga. Hari ini tema ibadah kita adalah tentang Tuhan yang menyediakan atau Jehovah Jireh. Adik-adik, hari ini kita masih membahas tentang tokoh Papa Abraham. Tapi kali ini Papa Abraham dengan anaknya Ishak. Seperti yang adik-adik tahu, Papa Abraham dan Mama Sarah itu menantikan Ishak lahir itu lama. Puluhan tahun, bayangin aja ya. Puluhan tahun menantikan anak perjanjian. Pasti dong Papa Abraham itu sayang banget ya sama Ishak. Nah, di cerita kali ini kita mau belajar tentang bagaimana sih Tuhan itu menyediakan. Bahwa Tuhan itu
menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, penasaran kan? Sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama ya. Yuk kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan sesuatu, wahyukan sesuatu, supaya anak-anak bisa belajar sesuatu daripada Engkau, dan kami boleh mengalami iman yang luar biasa, dan kami boleh mengenal Allah, bahwa Allah kami adalah Allah yang menyediakan atau Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman, berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita buka ayat firman Tuhan kita dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 7 dulu ya. Nah, Kak Olga akan bacakan buat adik-adik. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, dari cerita ini adik-adik tahu ya bahwa Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke Gunung Moria. Ngapain? Ya, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Wah, adik-adik bisa kebayang ya, gimana perasaannya Bapak Abraham, dia suruh nyembeli anaknya. Nah, terus gimana ya, apa sih artinya itu Kak? Artinya, setiap kita, anak-anak Tuhan sekalipun, kita tuh punya tantangan iman. Kita itu punya ujian-ujian iman yang kadang kita harus hadapi, ya. Dan setiap hari tuh hidup kita dengan pilihan loh. Apakah kita mau seperti Bapak Abraham yang taat sama firman, atau kita menolak untuk taat sama firman karena itu susah, karena itu sulit. Nah, luar biasa kan? Mungkin adik-adik nggak seperti pengalamannya Bapak Abraham dan Ishak ya. Tapi nih misalnya bangun tidur aja kadang-kadang kan kita sudah mengalami tantangan. Bangun tidur nih, biasanya yang dipegang langsung handphone. Terus di handphone misalnya langsung handphone, main games aja aku nggak usah saat teduh, nggak usah berdoa. Nah, itu kan pilihan kan. Nah, kita harus memilih yang baik. Atau misalnya, lagi belajar online, kan lewat laptop atau handphone. Jadi ibu bapak guru kan nggak tahu kalau aku sebenarnya nggak konsentrasi tuh perhatiin pelajaran. Atau misalnya, aku main games diem-diem. Nah, itu kan pilihan kita. Kita harus seperti Bapak Abraham, memilih yang baik. Setiap kita punya tantangan kan. Apakah kita mau taat sama mama papa kita waktu mereka menyatakan sesuatu yang baik, atau kita mau nggak taat? Nah, hidup itu adalah pilihan untuk kita sebenarnya bisa memilih firman Tuhan di tengah tantangan-tantangan iman. Tapi adik-adik, apakah di tengah tantangan iman itu, apakah Tuhan meninggalkan kita? Ada gak sih penyertaan Tuhan? Apakah Tuhan menyediakan sesuatu yang membawa kita untuk bisa melewati semuanya? Nah, kita baca ayat selanjutnya ya. Selanjutnya itu adalah ayat 14. Maksudnya ayat 7 sampai dengan 14. Ayat 7-nya berkata begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba
untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Waktu mereka berjalan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 kita baca sama-sama. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah adik-adik, dari pembacaan ayat ini kita belajar dan kita ketahui ketika kita menghadapi tantangan iman dan ketika kita belajar untuk mengikuti kebenaran, ketika kita selalu mengikuti untuk taat kepada Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Apa yang Allah sediakan, yaitu Allah menyediakan keperluan kita. Allah menyediakan kekuatan pada kita untuk taat. Dan Allah memberikan jalan keluar dari setiap tantangan-tantangan iman kita. Sama seperti Abraham, ketika dia memilih untuk taat, ya, kelihatannya semuanya susah, semuanya sulit. Tapi ketika Abraham melangkah, tahu kan adik-adik, akhirnya apa? Pada waktunya Tuhan menyediakan pertolongan. Jadi adik-adik jangan takut untuk kita taat sama Tuhan. Jangan takut dengan tantangan-tantangan iman. Jangan takut misalnya, waduh aku belajar, aku ulangan tapi aku nggak boleh nyontek. Ya, jangan takut kayaknya gini, aduh kalau aku, misalnya nih, kita harus minta maaf sama orang yang aku nggak buat salah tuh, tapi kok aku harus tetap belajar minta maaf ya? Oh nggak apa-apa adik-adik, ya. Atau misalnya karena kita taat sama kebenaran, kita kehilangan beberapa teman kita, wah nggak apa-apa, ya. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan menyediakan, bahwa Tuhan memberi solusi, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan kemenangan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua apa sih adik-adik? Apa artinya Jehovah Jireh? Apa artinya Allah menyediakan? Tahu gak adik-adik? Ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan adik-adik semua, menciptakan setiap kita, Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri saja. Iya kan? Adik-adik tidak turun sebagai seorang bayi terus ditinggalin sama Tuhan di semak-semak. Ya, enggak. Tapi Tuhan memberikan papa dan mama di rumah. Papa dan mama yang sayang dengan kita. Itu cara Tuhan menyediakan yang terbaik. Jadi kita harus sayang dan menghargai papa mama kita, amin. Terus apa saja sih yang Tuhan sediakan? Wah banyak. Tuhan memberikan kepada adik-adik talenta. Iya enggak? Sekalipun berbeda-beda dan kita nggak boleh ngiri. Kita nggak boleh cemburu. Misalnya, kok dia kalau gambar jago banget sih? Bisa 3-4 dimensi. Wah keren banget ya. Saya cuma 1 dimensi. Tapi mungkin adik-adik punya talenta yang lain. Yang ini jago gambar, yang satu jago masak, yang satu jago olahraga. Setiap orang berbeda-beda, tapi itu adalah bentuk penyediaan Tuhan kepada kita. Bahwa Allah adalah Jehovah Jireh. Ada yang jago ngomong di depan, tapi ada yang rapih kalau buat karya tangan seperti itu. Itu berbeda-beda. Itu cara Tuhan menyediakan. Kemudian apa? Tuhan memberikan kita teman-teman persekutuan. Tuhan menyediakan kita teman-teman yang baik. Tuhan menyediakan makanan. Tuhan memelihara kita. Bahkan Tuhan memberikan kita pendidikan ya melalui papa mama kita. Kita bisa bersekolah, dididik dengan guru-guru, kita bisa mendengar firman Tuhan. Semua itu adalah cara Tuhan menyediakan. Ya, sama seperti Adam. Waktu Adam diciptakan sama Tuhan di bumi, Adam dan Hawa.
Tuhan apa? Sebelum mereka diciptakan, Tuhan sudah membuat taman. Benar gak? Sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada hewan-hewan. Sehingga apa? Adam dan Hawa bisa hidup dengan sukacita. Sehingga mereka bisa terpelihara. Itu cara Tuhan memelihara kita. Jadi adik-adik, kembangkan talentamu. Kembangkan imanmu. Kembangkan hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan berikan, itu bisa engkau lanjutkan. Karena itu cara Tuhan untuk memelihara kita. Amin. Tapi adik-adik ya, emang sih kalau orang tua kan kita nggak perlu minta dengan iman ya, sudah disediakan sama Tuhan, bener nggak? Ya kan? Kemudian ada hal-hal yang sudah dari lahir Tuhan sediakan. Tapi ada banyak hal dalam hidup kita, ya dari kita kecil nanti sampai kita dewasa, itu yang paling penting adalah iman, ya. Nah, tadi tuh kalau ayatnya yang Abraham ya, yang ayat ke-8-nya, itu bunyinya kayak begini. Kita baca lagi sama-sama ya. Ayat ke-8-nya bilang kayak begini. Yang sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Adik-adik bisa lihat kan? Ya, padahal Tuhan bilangnya apa? Persembahkanlah Ishak anakmu untuk dipersembahkan menjadi korban kepada Tuhan. Tapi Abraham tahu, dia kenal Tuhan dan dia punya iman. Ya, Abraham bilang Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Wah, berarti Abraham tahu bahwa Tuhan sedang menyediakan sendiri korban bakarannya dan itu bukan Ishak. Luar biasa kan adik-adik? Itulah kenapa kita perlu hidup dalam iman. Firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, sebelum jawaban-jawaban doa datang, sebelum jawaban-jawaban iman kita datang, kita sudah punya jaminan bahwa ketika kita bilang, "Iya, saya percaya," kita pasti menerimanya. Adik-adik pasti menerimanya. Apa yang sekarang adik-adik butuhkan? Oh Tuhan, saya butuh nih, nilai saya tuh nggak pas-pasan gitu loh Kak, di atas KKM, ya kan? Adik-adik bisa minta, tapi bukan cuma minta, belajarnya jangan lupa ya. Misalnya adik-adik mau supaya aku ingin nih papaku semakin diberkati. Adik-adik boleh meminta kepada Tuhan dan berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang adik-adik minta. Terus kemudian apalagi ya? Aduh, ada temanku yang kekurangan. Aku berdoa supaya dia dicukupkan. Adik-adik bisa meminta dan melalui iman adik-adik, orang-orang di sekeliling juga bisa diberkati. Amin. Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Tapi adik-adik ya, tahu gak, iman kita jangan iman yang permintaannya kecil-kecil. Karena Tuhan menyediakan kita itu bukan persediaan yang pas-pasan. Tahu kan artinya pas-pasan ya, tadi kayak Kak Olga bilang contohnya. Misalnya KKM di sekolah aku 70 atau 7,2 gitu. Aku ulangannya, Tuhan aku berdoa semoga aku pas KKM 7,2. Gak usah tinggi-tinggi Tuhan, susah. Wah jangan, kita anak Tuhan. Tuhan tuh menyediakan yang luar biasa. Tuhan ingin kita punya nilai di atas KKM, ya, karena itu berkat Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, berkat-berkat yang lain juga begitu. Ya kalau adik-adik punya talenta untuk menggambar, adik-adik minta supaya menggambarnya nggak pas-pasan, tapi yang terbaik. Minta Tuhan tolong kembangkan supaya gambarku tambah bagus. Ya, begitu juga selanjutnya. Kayak kita lanjut ya. Ayat 15-nya berkata kayak begini. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dengerin firman Tuhan baik-baik adik-adik. Maka, ya demikianlah firman Tuhan nih. Aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham
tinggal di Beersheba. Kita tetap di firman Tuhan ya. Adik-adik sudah baca kan tadi? Katanya firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberkati kita apa? Berlimpah-limpah. Bayangin adik-adik, berlimpah-limpah. Jadi ketika adik-adik meminta sesuatu kepada Tuhan, Allah yang menyediakan atau Jehovah Jireh, Dia nggak memberkati kita pas-pasan, tapi Tuhan memberkati kita sampai berkelimpahan. Katanya apa? Seperti bintang di langit, seperti apa? Pasir di tepi laut. Wah, luar biasa ya. Banyak adik-adik harus berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau masa depanku diberkati. Aku mau Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Aku mau Tuhan mengembangkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidupku. Apa yang menjadi talentaku yang bisa memuliakan Tuhan. Kalau adik-adik aku ingin oke nih Tuhan menggambar. Adik-adik harus belajar terus, berlatih, dan percaya bahwa Tuhan ingin adik-adik berkelimpahan menggambar dengan bagus. Kalau adik-adik mau aku ingin punya jago matematika, aku mau luar biasa di matematika, adik-adik kembangkan dan jangan takut. Ingat Tuhan itu memberkati kita berkelimpahan. Berkelimpahan. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Abraham punya keturunan. Keturunannya bukan hanya keturunan jasmani, tapi keturunan rohani. Firman Tuhan bilang apa? Melimpah-limpah. Kita akan jadi orang yang diberkati secara melimpah-limpah. Adik-adik sudah besar, pasti ada yang jadi pengusaha yang diberkati Tuhan. Adik-adik adalah calon-calon konglomerat. Adik-adik adalah calon-calon pejabat. Adik-adik itu adalah calon orang-orang yang memberkati. Katanya bukan cuma memberkati diri sendiri, tapi apa firman Tuhan bilang? Memberkati semua bangsa di bumi. Katanya melalui kita, ya, Tuhan akan memberkati. Melalui kita, ya, Tuhan akan menyediakan persediaan bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Melalui kita, doa-doa kita, iman kita, papa mama kita akan diberkati. Tuhan menyediakan melalui iman kita, iman anak-anak yang berdoa. Melalui kita, teman-teman kita itu akan diberkati karena Tuhan bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Bahkan adik-adik akan memberkati Indonesia. Adik-adik akan memberkati kota-kota. Adik-adik akan menyediakan berkat. Adik-adik akan menyediakan apa yang diperlukan oleh banyak bangsa. Ya, adik-adik tahu kan artinya bangsa-bangsa? Ya, bangsa-bangsa itu bukan cuma bangsa Indonesia. Sebutin ayo, adik-adik tahu gak bangsa-bangsa yang lainnya? Oh, mungkin aku tahu Kak, ada Korea. Apalagi? Tetangga kita Malaysia. Ada apa lagi? Australia, Amerika. Dan adik-adik tahu, melalui adik-adik Tuhan menyediakan keperluan banyak bangsa. Jadi adik-adik tetaplah berkarya, tetap beriman, tetap berdoa, tetap taat seperti Abraham. Lakukan yang baik karena Tuhan menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhanmu. Tapi bukan hanya itu, melalui kita Tuhan menyediakan kebutuhan banyak orang. Tuhan menyediakan kebutuhan teman-teman kita. Bahkan Tuhan menyediakan kebutuhan sampai ke bangsa-bangsa melalui tangan adik-adik. Adik-adik boleh lihat tangannya masing-masing ke depan. Lihat, wah, melalui tanganku, melalui apa yang dilakukan oleh tanganku, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Ya, dan melalui papa mama kita, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tapi bukan cuma itu adik-adik, pakailah imanmu, pakailah imanmu. Karena imanmu itu adalah berkat, itu adalah kelimpahan atau berkat yang tanpa batas. Adalah berkat atau persediaan yang katanya melimpah-limpah. Adik-adik mau seperti Abraham, amin? Ya kakak tahu sih, kita semua kan punya ya tokoh-tokoh idaman ya. Misalnya ada tokoh kartun, kalau gak tuh suka ya sama tokoh kartun yang punya kantung yang bisa diambil semua-muanya. Bener gak? Kita mungkin punya tokoh-tokoh kartun idaman ya. Dia bisa punya kekuatan mengeluarkan es, bisa kekuatan mengeluarkan api, bisa terbang, dan bisa banyak hal. Tapi itu kan cuma fantasi, itu nggak ada. Tapi ya, kalau kita pengen jadi tidak terbatas, ya kita punya kekuatan super, namanya adalah iman. Iman kita membuat persediaan Allah turun atas kita.
turun atas keluarga kita, dan turun atas banyak orang. Amin. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Adik-adik tetap percaya bahwa Allah yang menyediakan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham dan Ishak, Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Jangan takut dengan tantangan-tantangan iman. Karena Tuhan pasti kasih solusi yang terbaik. Dan kemudian Tuhan menyediakan yang adik-adik perlukan. Tapi bukan pas-pasan, bahkan berkelimpahan. Bukan cuma untuk adik-adik sendiri. Tapi melalui adik-adik ya. Penyediaan itu dilakukan sampai kepada bangsa-bangsa. Sampai kepada bangsa Indonesia. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar melalui tokoh Bapak Abraham dan Ishak bahwa Allah kami adalah Allah yang menyediakan. Tuhan, kami percaya ketika kami beriman dan ketika kami belajar taat kepada Engkau, Tuhan, Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau menyediakan jalan keluar, Tuhan, terhadap tantangan-tantangan yang kami alami dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga percaya ketika kami beriman bahwa berkat Engkau kepada kami, Tuhan, penyediaan Engkau kepada kami bukan hanya penyediaan yang pas-pasan, tapi penyediaan yang melimpah, Tuhan, penyediaan yang luar biasa. Bahkan melalui kami, Tuhan, kami akan menyediakan kebutuhan banyak orang. Kami akan menyediakan kebutuhan orang-orang di sekeliling kami. Kami akan menyediakan kebutuhan Indonesia. Bahkan kami akan menjadi berkat, Tuhan, bagi banyak bangsa di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan, buat kami terus bertumbuh, bahwa kami terus melatih Tuhan talenta kami, hidup kami dalam takut akan Tuhan, dan kami terus bertumbuh Tuhan, untuk kami semakin dewasa, kami boleh punya masa depan yang luar biasa, dan kami memberkati banyak orang. Saat ini adik-adik, kakak juga mau menantang adik-adik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus memberi jaminan kepada adik-adik untuk pergi ke dalam kerajaan surga. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia, tapi Tuhan menciptakan surga untuk kita diami, agar kita hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Amin. Kalau adik-adik belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau adik-adik ragu, kira-kira adik-adik akan pergi kemana ya? Ke surga atau tidak setelah hidup adik-adik selesai bersama dengan Tuhan? Adik-adik ikuti doa kakak, letakkan tangan adik-adik di dada, dan adik-adik ikuti doa kakak di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini aku mengaku Tuhan, aku membutuhkan Engkau untuk aku pergi ke dalam kerajaan surga. Ampuni semua dosa-dosaku. Saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui Engkau, Tuhan akan menyediakan apa yang kubutuhkan. Dan aku akan menjadi berkat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi aku akan menjadi berkat bagi keluargaku, bagi teman-temanku, bagi bangsaku. Bahkan aku akan menjadi berkat Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Ketika aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku punya kuasa untuk pergi ke dalam kerajaan surga. Ketika aku sudah meninggal nanti, dan aku bisa punya masa depan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah kita. Adik-adik mari angkat kedua tanganmu ke atas dan kita minta berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami terima berkat Tuhan, bukan hanya berkat yang pas-pasan, tapi kami punya penyediaan yang melimpah di dalam nama Yesus. Kami cerdas luar biasa, talenta kami berkembang luar biasa, dan kami boleh diberkati sampai berkelimpahan. Bahkan kami tahu masa depan kami pasti Tuhan, bahwa kami menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa
di muka bumi ini. Terimalah adik-adik berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita ulang lagi ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oke adik-adik, dihafal ya, jangan lupa. Bye, dah. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama kita. Tapi sebelum itu perkenalan dulu ya. Nama aku Kak Yusti Dan aku Kapri. Oke, kita mau kreativitas. Sebelumnya kita siapin dulu ya alat-alatnya. Ada apa aja, Kak? Ada lilin, ada 2 buah gelas plastik, ada 1 buah botol plastik, ada sedotan, ada korek api, dan ada obeng. Obeng ini bisa diganti oleh benda penghantar panas ya adik-adik. Nah, setelah alat-alatnya sudah siap, kita mau bikin dulu untuk aqua botolnya. Yang pertama, aqua botolnya kita beri lubang. Sebelum diberi lubang, kita mau panaskan dulu untuk obengnya. Kita nyalakan dulu lilinnya ya. Kak Yusti bisa dibantu. Nah, setelah lilinnya sudah nyala, kita mau panaskan dulu obengnya. Nah, obeng ini bisa diganti sama benda penghantar panas, bisa gunting atau lain sebagainya. Tapi pas mama buat panasin obengnya ini bisa dibantu sama orang tua ya, bisa mama atau kakak yang lebih tua. Setelah sudah panas obengnya, kita beri lubang untuk aqua botolnya. Nah, aqua botolnya sudah diberi lubang, kita lakukan hal yang sama untuk aqua gelasnya. Aqua gelasnya kita beri lubang dan obengnya juga dipanaskan kembali ya. Setelah obengnya sudah panas, bisa dimasukkan ke aqua gelasnya. Sudah diberi lubang seperti ini dua-duanya, baru bisa dimasukkan sedotannya ke dalam aqua gelas dan aqua botolnya. Karena sedotannya panjang, bisa dibagi 2. Satu sedotan itu dan bisa dimasukkan ke dalam lubangnya. Dan ke aqua gelasnya juga dilakukan yang sama ya. Jadinya seperti ini. Setelah itu, kita buat susunannya. Aqua botol ini ditaruh yang paling atas di antara gelas-gelas yang lainnya. Adik-adik bisa cari wadah atau tempat apapun yang terlihat lebih tinggi dari gelas-gelas yang lainnya. Kapri bisa pakai wadah yang seperti ini. Dia bisa lebih tinggi dari wadah yang lainnya. Setelah itu, aqua gelas ini taruh di posisi keduanya. Adik-adik bisa pakai apapun itu ya untuk posisinya. Dan jadinya posisinya seperti ini. Oke, setelah itu Kapri mau jelaskan air ini adalah berkat Tuhan yang adik-adik mau. Dan wadah ini adalah Tuhan Yesus yang menyediakan berkat untuk kita. Gelas ini adalah kita, dan gelas yang satunya lagi adalah orang lain yang terima berkat. Nah, tema kita hari ini adalah Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Kapri mau tanya, berkat apa yang Tuhan mau sediakan untuk Kak Yusti? Berkat yang mau Tuhan sediakan buat aku adalah uang, Kak. Kapri mau kasih tahu, berkat itu bukan hanya uang, tapi bisa kesehatan, kepintaran, dan berkat hal lainnya. Saat kita minta berkat sama Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Dan ini adalah berkat yang mau Tuhan kasih untuk kita. Saat
kita minta sama Tuhan, Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya untuk kita. Terisi penuh. Apapun yang kita minta, Tuhan selalu sediakan. Dan jika sudah terisi penuh, dalam gelas ini Tuhan sudah sediakan berkat itu untuk kita. Saat kita sudah terisi penuh, kita pun memberikan berkat itu kepada orang lain. Jadi, percaya penuh kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Oke, benar sekali Kak Yusti. Untuk adik-adik juga ya, apapun yang kalian inginkan, percaya bahwa Tuhan selalu sediakan yang terbaik untuk kita. Berkatnya tak pernah habis, karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya aktivitasnya. Sampai jumpa lagi di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi sama kakak dan saatnya kita kuis. Adik-adik sudah melihat dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kan? Sekarang kakak punya lucky draw. Jadi setiap pertanyaan dan 5 anak yang jawabannya benar akan diberikan poin. Dan setiap anak-anak yang akan mendapatkan poin akan dikumpulkan setiap minggunya dan setiap bulan keempat akan diberikan hadiahnya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Siapa anak Abraham dan Sarah? Ayo adik-adik cepetan, kakak tunggu ya jawabannya di bawah kolom komentar. Nanti kakak host dilihat ya siapa anak-anak yang jawabannya benar dan yang paling cepat. Siapa adik-adik jawabannya? Siapa? Iya benar, jawabannya adalah Ishak. Nah, sekarang yang jawabannya benar, kita akan melihat poin yang kalian dapatkan. Kakak putar ya. 50 poin. Jadi, setiap 5 anak akan mendapatkan 50 poin. Oke, pertanyaan kedua. Ayat firman Tuhan minggu ini dari ayat apa ya adik-adik? Jawabannya bisa di bawah kolom komentar ya. Dan untuk adik-adik yang jawabannya sudah benar dan sudah menjawab, diharapkan untuk tidak menjawab lagi ya. Dan kasih kesempatan temannya untuk menjawab. Oke adik-adik, jawabannya apa? Jawabannya dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kakak host dicatat ya 5 orang terbaik yang jawabannya benar dan tercepat itu. Kakak Vira putar ya spinnya. Yap, selamat untuk adik-adik yang jawabannya benar dan mendapatkan 50 poin masing-masing anak ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ke tempat mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya? Kakak tunggu ya jawabannya di bawah kolom komentar. Oke adik-adik, jawabannya adalah di Tanah Moria. Nah, sekarang kakak mau putar spinnya lagi untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan cepat dan benar. Oke, kakak putar spinnya ya. Selamat buat adik-adik yang jawabannya benar dan yang cepat, karena kalian masing-masing mendapatkan 50 poin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar